Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati. Dengan memiliki kelembutan hati itu maksudnya tidak seperti orang kafir. Kalau orang kafir, Allah menyebut mereka itu orang-orang yang sebaliknya keras hati. Yang memiliki kelembutan hati itu hidayah jadi mudah masuk ke dalam hati, sehingga mudah untuk taat kepada Allah. Sudah sampai hampir ke bagian akhir nih, sudah sampai di bagian akhir. Bab ke-51, masih bab ke-51 sekarang ya, yaitu tentang sifat surga dan neraka. Ya, semuanya ada 27 hadis, baru hadis yang kedua. Baru dua hadis ya. Hadis pertama dan kedua kurang lebih isinya sama ya, yaitu Rasulullah SAW masuk dan melihat surga secara langsung, dan beliau menyabdakan ternyata ya, ketika masuk surga kebanyakan penghuninya itu adalah orang miskin, dan ketika dibawa masuk ke dalam neraka ya, beliau melihat neraka dan beliau menyabdakan bahwa ternyata kebanyakan penghuninya itu adalah perempuan. Tambahan hadis ini riwayat Ibnu Majah tentang hadis yang nomor 1, nomor 2 ya, yaitu tentang kebanyakan penghuni surga itu adalah orang miskin. Di tambahan hadisnya nih riwayat Ibnu Majah, saya baca terjemahnya saja nih. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, orang-orang miskin kaum muhajirin mengadu kepada Rasulullah SAW atas karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang kaya. Ya, muhajirin miskin pantas kan ya, muhajirin para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah miskin ya pantas, karena mereka hijrah itu nggak bawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf itu kan saudagar kaya, ikut hijrah miskin, nggak dibawa kekayaannya, ditinggalkan semuanya di Mekah. Nah, muhajirin semuanya demikian ya, datang ke hijrah ke Madinah itu dalam keadaan miskin. Bahkan rumah untuk tinggal di Madinahnya itu ya diberi, atau rumah kaum Ansor yang menolong mereka, rumahnya dibagi dua. Jadi benar-benar tidak punya apa-apa gitu ya, tidak bawa apa-apa, jadi miskin gitu. Ikut hijrah itu jadi miskin nih para sahabat. Ibnu Umar nih mengatakan ya, orang-orang miskin nih kaum muhajirin mengadu kepada Rasulullah SAW atas karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang kaya. Beliau bersabda, nah, artinya mendapat pengaduan demikian. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang miskin, wah ini jadi umumnya, bukan hanya untuk muhajirin. Wahai orang-orang miskin, maukah aku beri kabar gembira kepada kalian? Sesungguhnya orang-orang miskin dari kaum mukminin, artinya orang yang beriman ya, orang kaum mukminin. Sesungguhnya orang miskin dari kaum mukminin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, dengan jarak waktu setengah hari yang setara dengan 500 tahun. Kabar gembira loh ya dari Rasulullah SAW nih.
Ya wahai orang-orang miskin, maukah aku beri kabar gembira kepada kalian? Sesungguhnya orang-orang miskin dari kaum mukminin, ya orang-orang yang beriman akan masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak setengah hari yang setara dengan 500 tahun. Tapi nggak mau kan manusia itu ingin kaya. Tapi nggak mau kan manusia itu ingin kaya. Padahal kan ini coba kabar gembira nih. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, ya orang-orang yang beriman, orang-orang miskin dari kalangan orang-orang beriman itu masuk surganya lebih dulu, 500 tahun gitu beda waktunya. Tapi kan ya manusia di dunia mana ada yang mau miskin. Geus apal ieu ge, geus apal hadisnya ge tetap ingin kaya. Nah, tapi kan ada ya bukti ini nyata, ini bukti nyata. Abu Bakar orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Umar bin Khattab kaya, Abdurrahman bin Auf sahabat paling kaya, mereka ke surganya tanpa hisab. Artinya ini perjuangan, anggaplah perjuangan untuk ini mematahkan mencik orang bukan mitos sih, ininya bukan mematahkan mitos nih, untuk mematahkan ini sabda Rasulullah SAW ini, bisa nggak orang kaya jadi lebih cepat dari orang miskin? Artinya bisa nggak orang kaya itu masuk surganya lebih cepat daripada orang miskin? Bisa, berarti jadilah seperti Abu Bakar, jadilah seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka mengalahkan orang miskin. Hanya perjuangannya tentu lebih beratnya kalau setara, berarti ini. Berarti logikanya seperti ininya. Antara dua orang mukmin yang amal solehnya setara, orang miskin pasti lebih dulu. Ya kalau orang miskin dan orang kaya setara amal solehnya, orang miskin lebih dulu masuk dengan perbedaan waktu 500 tahun. Tapi Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat paling kaya, loh dia bisa mengalahkan, mematahkan ini berarti. Karena Abdurrahman bin Auf sudah dipastikannya masuk surganya tanpa hisab. Itu gelombang pertama yang ke surganya. Ya, gelombang pertama, kelompok pertama itu ya yang masuk surga itu ya mereka yang masuk surga, yang dinyatakan masuk surga, atau kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, di antara 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab itu kan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka orang kaya. Ya, artinya bisa hanya mematahkan inilah katakannya sabda Rasulullah SAW ini bisa melebihi, artinya melebihi dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Kalau setara gitu, dua orang yang beriman setara amal solehnya antara yang kaya dan yang miskin pasti lebih dulu masuk surga. Tapi orang kaya yang jumlah amal solehnya lebih banyak dari yang miskin, ya mereka pasti mendahului. Apalagi ya kalau bisa sampai mau masuk ke dalam kelompok yang itu, yang masuk surganya tanpa hisab, mereka itu yang terdepan, gelombang pertama masuk surganya. Jadi tetaplah intinya mah soleh. Yang penting mah soleh dalam arti kan orang soleh itu orang yang banyak beramal solehnya. Jadi kalau sebutan soleh itu soleh di mana beramal soleh lagi tara. Sebutan orang soleh beramal soleh tara. Orang soleh itu artinya orang yang banyak beramal soleh. Nah intinya itu gitu kan. Kalaupun Allah takdirkan kaya bisa mengalahkan yang miskin. Jadi sebetulnya inilah penyakit ya sebutan teh. Penyakit jelema ya, penyakit manusia. Sebetulnya dengan hadis ini mending kaya mending miskin. Itu ya dengan hadis ini mending kaya mending miskin lebih cepat masuk surganya. Tapi tetap manusia itu ingin kaya. Makanya kan bukan tidak boleh kaya itu, tapi nah kalau dengan hadis ini 500 tahun orang miskin udah 500 tahun di surga menikmatinya, orang kaya masih nunggu itu belum masuk. Ya nantilah 500 tahun kemudian barulah bisa masuk surga. Mending miskin pun gitu mah.
Tetapi pan mun surgana isuk mah tah gitu. Mun surgana isuk mah daek lah. Mending miskin ya surga teh iraha eta pikiran jelema teh kitu wae. Ya penyakit tetenya nanti di dalam bab penyakit hati itu ada judulnya itu al-ajalah. Al-ajalah itu ini penyakitnya yang harus harus disembuhkan berarti. Al-ajalah itu manusia itu selalu memilih apa yang ada sekarang di dunia yang nampak ayeuna puguh sebutna teh. Nu aya di dunia nu ayeuna nu nampeun nu aya hareupeun puguh ayeuna mah surga iraha tah eta penyakit. Ternyata kan Abdurrahman bin Auf juga pernah kan mengeluh demikian. Allah takdirkan menjadi sahabat paling kaya. Jangan-jangan gitu ya. Allah memberikan kenikmatan itu ia dahulukan di dunia dijadikan orang yang paling kaya, bawa-bawa di akhirat malah kebagian. Jangan-jangan demikian. Artinya ada yang demikian. Nah, Allah dahulukan di dunia, nanti di akhirat gak Allah akan memberi apa-apa karena memang manusianya tadi kena oleh al-ajalah, inginnya di sini, inginnya di dunia. Ya diberilah oleh Allah di dunia. Di akhiratnya nanti tidak diberi. Tapi ternyata itu kan Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sebetulnya tetap kan bukan soal kaya dan miskinnya. Beramal solehlah yang banyak kan bae beunghar ge. Gitu. Aduh cocok pisan cek jelema gitu cocok pisan cek jelema teh mun kitu. Karena sebetulnya kan kalau ini contoh kan, ini contohnya bagi sebuah orang itulah. Abu Bakar yang tadinya mereka orang-orang kaya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, disebutnya teh apa mereka dijadikan kaya itu mereka menikmati kekayaannya di dunia? Enggak. Tetap kenikmatan bagi mereka itu adalah kalau taat kepada Allah. Ya kemarin-kemarinnya di dalam Kitabul Adab, misalnya kajian Kitabul Adab itu kan semestinya yang terasa manis, nikmat gitu bagi orang yang beriman itu adalah kalau taat, bukan karena kaya. Itu kan ya di dalam ini bab halawatul iman ya, di kemarin-kemarin kan dalam bab halawatul iman itu sebetulnya yang seharusnya menjadi yang terasa sebutnya teh halawatul iman manisnya manis merasakan nikmat, merasakan bahagia itu kalau bisa taat kepada Allah. Itulah yang menjadi kenikmatan orang yang beriman. Nah, Abu Bakar takdirkan kaya, apa dia nikmat sebagai orang kaya? Enggak, bukan karena kenikmatannya. Abdurrahman bin Auf kan malah nangis ditakdirkan kaya. Ada ketakutan di dalam dirinya, jangan-jangan Allah dahulukan kenikmatannya di dunia. Jadi tidak menikmati, tidak merasa bahagia itu karena kayanya, enggak. Ya, karena yang kenikmatan, kebahagiaan hakiki bagi seorang yang beriman itu adalah kalau sudah sampai merasakan halawatul iman, yaitu merasakan nikmat itunya, nikmatnya ketaatan itu ibadah. Ketaatan itu kan buktinya dengan mengerjakan ibadah. Nah, itu kenikmatan hakiki bagi orang yang beriman. Ya termasuk mereka yang tadi. Ya Abu Bakar, Abu Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan semuanya lah. Sahabat-sahabat yang Allah takdirkan kaya, yang terasa nikmat bagi mereka bukan karena ditakdirkan menjadi orang kayanya, tapi karena mereka gitu merasakan halawatul iman, yang merasakan manis dan nikmat bahagianya menjadi seorang mukmin, yaitu dengan taat dan beribadah kepada Allah. Nah, sekarang yang berikutnya nih, hadis ketiga, berartinya ini perjalanan masih panjang ya bab 27 nih hadisnya. Hadis ketiga sekarang.
An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza soro ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar summa yuzbahu summa yunadi munadin ya ahlal jannati la mauta ya ahlan nari la mauta fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iza soro ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar ji abil maut. Apabila penghuni, disebutnya penghuni mukimin, penduduk asli, penduduk asli surga. Ya, apabila penduduk surga sudah masuk semuanya ke dalam surga dan mukimin penghuni penduduk asli neraka sudah masuk ke dalam neraka, ji'a bil mauti, kematian didatangkan, hatta yuj'ala bainal jannati wan nar summa yuzbahu. Si kematian itu kemudian diletakkan di antara surga dan neraka, lalu disembelih. Si kematian itu disembelih. Summa yunadi munadin, kemudian datanglah seseorang, bukan seseorang, entah manusia entah malaikat, nanti di sana ya anggaplah seseorang lah ya, someone, pokoknya malah satu sosok pokoknya somebody, pokoknya malah. Kemudian ada satu orang, ya seseorang menyerukan, ya ahlal jannati la mauta, wahai penghuni surga tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nari la mauta, wahai penghuni neraka tidak ada lagi kematian. Jadi abadi ini dua-duanya. Bagi penghuni surga tidak akan ada mati lagi. Bagi penghuni neraka tidak akan ada mati lagi. Hiduplah di tempatnya atau di tempat mereka masing-masing. Yang di surga nggak akan mati selama-lamanya. Ya, penghuni neraka juga tidak akan mati selama-lamanya. Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim, maka setelah ada pengumuman demikian, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka, maka bertambahlah kegembiraan penghuni surga. Bertambah berarti sebelumnya sudah ada kan, maka bertambahlah kegembiraan, kebahagiaan penghuni surga dari kebahagiaan sebelumnya. Wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim, dan bertambahlah kesedihan penghuni neraka, bertambah kesedihan penghuni neraka itu bertambah dari kesedihan sebelumnya. Ini intinya soal abadi, karena dinyatakan tidak ada matinya. Abadi berarti hidup terus. Jadinya sekali lagi nih hadisnya nih ya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, kemudian kematian itu didatangkan.
lalu ditempatkan ya di satu tempat lah itunya, lalu ditempatkan di satu tempat antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu disembelih, intinya disembelih, dimatikan, dihilangkan, itunya kematian itu dihilangkan. Lalu datanglah seseorang yang menyerukan, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Maka bertambahlah kegembiraan penghuni surga atas kegembiraan yang sudah didapatkan sebelumnya, dan bertambahlah kesedihan bagi penghuni neraka atas kesedihan yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, demikiannya redaksi hadisnya, yang intinya ini tentang hidup abadi, berarti ini ya, di dalam penghuni surga di dalam surga, penghuni neraka di dalam neraka. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa mukimin, penduduk asli, nah sebutannya gitu ya. Mukimin, penduduk asli neraka itu adalah orang-orang kafir, yang di dalam Al-Quran di banyak ayat Allah menyatakan orang-orang kafir itu masuk neraka dan abadi. Nah, itulah penghuni asli neraka, yaitu orang-orang kafir. Nah, selain mereka itu kan yang masuk neraka itu ada juga yang safar. Alah, safar ke nerakanya itu safar. Nyaba cik urang Sunda ulin kadinya, lo ulin ulin ke neraka. Artinya mereka tidak akan abadi, mereka tidak akan selamanya di dalam neraka, hanya sementara di dalam neraka. Di ini nih kemarin-kemarin juga sudah sudah diungkapkan tentang ini, bahwa yang tidak akan, yang diumumkan penghuni neraka nggak ada lagi mati bagi kalian, itu bagi orang kafirnya, yang ya itulah penghuni asli neraka itu adalah mereka. Adapun orang-orang yang sementara, sementara teh asa sakedeung naonnya, orang-orang yang tidak abadi itulah yang nyaris abadi, itu yang hampir abadi di nerakanya. Mereka ini apabila sudah habis masa hukumannya di neraka, ya, apabila sudah habis masa hukumannya di neraka, tapi jangan dikira habis masa hukumannya itu hitungan waktu di dunia, jangan dikira demikian. Sama seperti yang tadinya hadis Ibnu Majah itu yang tadi, ya, hadis Ibnu Majah yang tadi itu di ujung hadisnya gitu ya. Kemudian membacakan, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Itu di surat Al-Hajj ayat 47-nya tadi di dalam riwayat Ibnu Majah. Nah, di dalam hadis itu sebetulnya oleh Rasulullah SAW disebutkannya secara eksplisit perbandingan dimensi waktunya demikian. Sehari, makanya tadi yang masuk surga orang miskin lebih dulu masuk surga dengan perbedaan waktu sekitar setengah hari, yang setara dengan 500 tahun. Artinya satu harinya kan 1000 tahun. Nah, waktu di dalam neraka juga demikian. Kalau diponis misalnya masuk neraka sehari, sehari di sana, dan gak akan ada masa sih ponis hukumannya hanya 1 hari. Di dunia juga nggak ada kan ya, di dunia memang hukuman dunia ada nggak yang diponis itu kan harus masuk penjara berapa lama, sehari? Wah, nggak ayah gitu mah. Eta mah tipiring gitu mah. Tipiring itu tindakan pidana ringan. Enggak akan ada yang sebentar. Nah, untuk mereka yang tidak abadi gitu ya di dalam neraka, ketika masa hukumannya habis nah masa hukumannya habislah, masa hukumannya itu ribuan tahun berarti di dalam nerakanya.
Ya akhirnya memang sampai juga itu kepada ya habislah masa hukumannya di neraka. Nah, apabila sudah sampai kepada batas akhir, habis masa hukumannya di neraka, mereka akan mati. Nah, jadi pengumuman ini diumumkan, wahai penghuni surga, nggak ada lagi mati bagi kalian. Wahai penghuni neraka, nggak ada lagi mati. Untuk siapa pengumuman ini? Nah, di awal hadisnya, apabila, makanya saya tadinya saya artikan demikian. Wahai mukimin neraka, wahai penduduk asli neraka. Karena kalau bagi yang masuk nerakanya itu tidak abadi, masih ada kematian bagi mereka. Yaitu ketika habis masa hukumannya, maka mereka itu masih di dalam neraka dan mereka mati. Kayak ini kan masa hukumannya habis. Mereka mati. Nah, setelah mati mereka masih di dalam neraka, tapi kan tidak lagi merasakan sakitnya siksaan karena kan masa hukumannya disiksanya sudah habis waktunya. Matilah di dalam neraka. Anggaplah kita bayangkannya ini jasadnya itu tergeletak di dalam neraka, mati di sana. Mereka sudah tidak merasakan dengan matinya itu, mereka sudah tidak merasakan lagi sakitnya disiksa di neraka. Tinggal nunggu, berarti nunggu ada yang mengambil. Karena yang mati kan mati tergeletak, nggak bisa keluar sendiri, keluar dari neraka. Nah, Allah akan memerintahkan kepada penghuni surga. Ya, Allah akan memerintahkan kepada penghuni surga. Allah akan menanyakan, itu saudaranya siapa? Itu kawannya siapa? Mangnyongkotkeun karunya, cuman orang metuk itu. Ya jasadnya kan tergeletak di dalam neraka. Dan maka diambillah oleh penghuni surga. Lalu dibawa ke Nahrul Hayat, diciprati, itu asal namanya, diciprati dengan air dari surga, orang itu hidup, lalu mandi untuk membersihkan, ya namanya disiksa di neraka. Neraka kan api, gosong, tutung, dipercik gitulah, diperciki dengan air dari surga oleh ini orang-orang penghuni surga yang mengambilnya dari neraka, diciprati gitu dengan air surga, mereka hidup. Nah, lalu mandilah untuk membersihkan diri. Ini orang ini membersihkan diri itu di Nahrul Hayat. Ya bersih lah pokoknya masih seperti kita mandi di sungai, anggaplahnya gambarannya mandi itu membersihkan dirinya karena kan ya gosong kan, badannya itu gosong setelah di neraka. Nah, mandi membersihkan diri, di dalam hadisnya nih ya, orang yang membersihkan diri di sana begitu muncul dari dalam sungai itu bening bersih, seperti ini Rasulullah menggambarkannya seperti tunas yang baru muncul dari dalam biji. Ya, kalau biji ditanam kan muncul tunasnya. Nah, warnanya ke kuning-kuningan, pokoknya ya bersih lah pokoknya, semua yang bekas ininya, bekas siksaannya, bekas gosongnya gitu di neraka itu bersih. Nah, setelah bersih baru boleh masuk surga. Tutungkan deh yang ke surga boleh diterima. Itu di surga mau kotor. Tutung hidung gitu beguh rupa. Dah keketrok ke pintu surga, knocking on heaven door ya. Keketrok ke pintu surga, ingin masuk surga. Pai mana kan itu bersih heula da. Geuleuh ninggalin ge. Nah, itu prosesnya yang kalau yang tidak abadi itu di dalam neraka, dia akan mati setelah habis masa hukumannya. Setelah sekian lama berartilah menjalani siksaan di dalam neraka, habis masa hukumannya mati di dalam neraka. Nah, maka pengumuman yang ada di sini tadinya kan diumumkan gitunya oleh seseorang tadinya yang menyerukan, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Nah, ini setelah tersisa atau yang ada di dalam neraka itu yang abadi. Nah, baru diumumkan, perih kita
tadi kan bertambah pedihlah gitu, bertambah pedihlah bertambahlah kepedihan, kesedihan penghuni neraka setelah mendengar pengumuman demikian. Mungkin ini pikiran saya gitu ya. Penghuni neraka itu kan artinya mereka melihat kan ada orang, ternyata si ini berhenti siksaannya, terus ada yang membawa. Mereka berharap juga demikian. Artinya kan mereka melihat kan, penghuni neraka kan melihat ada kan orang yang demikian, ternyata habis masa hukumannya itu kan mati, kemudian ada yang membawa. Mereka juga berharap demikian. Karena semuanya ayatnya juga cukup banyak nih yang seperti ini. Semua penghuni neraka itu berharap ingin keluar dari neraka. Nah, semuanya berharap itu ya mana ada sih yang betah apa nih ya. Semuanya ingin keluar dari neraka, kalau bisa ingin kabur itu, ingin melarikan diri itu dari dalam neraka, tapi kan nggak bisa. Nah, penghuni neraka juga berarti kan melihat kan ada orang yang tadi yang di nerakanya tidak abadi, akhirnya kan ada yang membawa. Ada yang membawa itunya jasadnya keluar dari dalam neraka. Dan mereka berharap demikian, tapi kan setelah ada pengumuman ini, dan pengumuman ini diserukan itu kepada penghuni surga dan neraka itu, setelah di neraka itu hanya mereka yang dinyatakan abadi di dalam neraka, diumumkan nggak ada lagi mati. Karena kan kalau yang tidak abadi kan ada mati kan. Nah, berarti pengumumannya itu waktu tersebut gitu ya. Berarti setelah penghuni neraka terakhir yang yang dikeluarkan dari dalam neraka, ini orang terakhir nih, penghuni neraka terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, artinya kan tersisalah di dalam neraka itu mereka yang abadi. Baru ada pengumuman ini, jadi umumkanlah demikian seperti yang tadi ini ya. Ada beberapa nih catatannya dari Ibnu Hajar al-Asqalani nih. Rasulullah SAW menyabdakan hadis yang ketiga barusan ini menjelaskan ayat di surat Maryam, yaitu ayat ke-39 dan ke-64. Suratnya surat yang sama tapi ayatnya beda jauh nih ya. Dua ayat tersebut, ayat 39 itu dan ayat 64. Jadi hadis tadi itu penjelasan bagi surat Maryam ayat ke-39 dan 64. Kita baca nih ayatnya nih ya, surat Maryam surat ke-19. Ayat 39 nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Benar persis seperti yang barusan saya sampaikan ya. Pengumuman ini setelah itulahnya penghuni terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu sudah dikeluarkan. Setelah itu yang tersisa atau yang ada di neraka itu hanya orang-orang yang abadi. Nah, ayat 39 ya yang barusan, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Ya, berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Nah, menafsirkan ayat ini ya, ayat kata Ibnu Hajar al-Asqalani ini, sabda Rasulullah ini menafsirkan ayat yang barusan 39 ya, ayat ke-39, yaitu tentang penyesalan. Wa anzirhum, ancamlah mereka yaumal hasroti, tentang hari penyesalan.
Yang mana gitu, yang bagaimana, yang seperti apa yang disebut hari penyesalan. Ya inilah penjelasannya. Setelah mendapat pengumuman demikian, penyesalan terbesar mereka itu muncul setelah mendapat pengumuman itu. Artinya kan sebelumnya mereka menyesal, iya. Tapi berharap ada akhir itu, mereka berada di neraka, mereka disiksa di neraka itu ada akhirnya. Ya, selama mereka di neraka, disiksa di neraka, mereka menyesal sejak awal sebetulnya. Sejak awal bahkan di ini nih yang di surat apa yang orang-orang kafir, orang-orang durhaka, bukan hanya orang kafirnya. Orang-orang kafir, orang-orang durhaka, ketika catatan amal masing-masing orang ya, ketika catatan amal itu diberikan kepada mereka, begitu mereka baca catatan amalnya sendiri, mereka sudah menyesal. Kemudian yang di ayat ini yang ya laitani qaddamtu li hayati, kapan sih mereka menyatakan demikian? Ya laitani qaddamtu li hayati, andai dulu aku beramal untuk hidupku sekarang ini. Itu ketika di mahsyar pun mereka sudah menyesal. Karena apa yang mereka dapatkan di mahsyar juga kan azab, siksaan di mahsyar. Masuk kemudian ke tahapan berikutnya, ke siksaan yang lebih besar, ke puncaknya siksaan dari Allah adalah di neraka. Mereka menyesal. Setelah ada pengumuman tidak ada mati, tapi itu penyesalan makin besar. Penyesalan mereka itu makin besar. Setelah ada pernyataan atau pengumuman demikian, tidak ada lagi mati. Nah, artinya kan penghuni neraka yang demikian itu kan mereka melihat ada penghuni neraka yang mati. Ya kan adanya penghuni neraka yang mati, yaitu yang tidak abadi. Berarti mereka melihat ada penghuni neraka yang demikian. Yang di dalam hadisnya yang menerangkan demikian. Terus yang mati di neraka itu bagaimana? Dikeluarkan dari neraka. Mereka melihat yang seperti itu. Jadi dikeluarkan dari dalam neraka. Yang tadilah lanjutannya, kalau setelah dikeluarkan dari neraka kemudian akhirnya masuk surga, itulah demikiannya. Meskipun dengan ada yang dengan perjalanan keluar dari neraka, setelah keluar dari neraka sebelum masuk ke surga gitu kan, jalannya itu kan jalan terjal dan berliku. Jalan terjal dan berliku di antaranya yang ini yang sudah keluar dari neraka, badannya sudah menghadap ke surga, wajahnya masih ke neraka, gak bisa menoleh. Ada yang demikiannya, wajahnya tetap mengarah ke neraka sehingga masih merasakan panasnya meskipun tidak sampai tidak sampai sakit seperti yang terbakar. Bener tegenah kayak buku neraka mah sebutna teh ari awak Gusti, awak surga ari beungeut itu. Ari beungeut hari dangen hari beungeut neraka. Kemudian mintalah kepada Allah, ya Allah palingkanlah wajahku karena aku sudah merasa tidak nyaman lah, tidak enak di wajah masih menghadap ke neraka. Apa sih ngahayab itu bahasa Arab bahasa Arab bahasa Indonesia itu atuh. Gitu dah, iya ngahayab geneh karena banget neraka itu tegenah sini. Mintalah dia minta kepada Allah, palingkanlah wajahku. Hanya itu pokoknya permintaanku satu saja, palingkanlah wajahku. Benar hanya itu? Iya aslina. Wah, orang jelema ya. Benar hanya itu permintaannya, gak akan ada lagi. Iya hanya itu. Setelah dikabulkan, wajahnya bisa menoleh, tidak lagi menghadap ke neraka. Sudah ada kaitan jeung neraka geus kitu Mas. Ngahayab lagi sudah enggak ada, sudah hilang. Nah, setelah melihat setelah dipalingkan dari neraka, ya melihat surga. Kemudian ingin didekatkan dan gitulah terus itunya. Saya minta ini, katanya tadi enggak akan minta apa-apa lagi. Kalau atulah merajuk dia kepada Allah. Jelema dasar tukang wadul, si tidunya keneh ke jelema mah.
Nah itu ada yang demikiannya perjalanan menuju masuk surganya. Ada lagi kan yang ini sudah diperintah, sudah sana masuk surga. Dia lari ingin segera masuk surga, di tengah jalan dia berhenti. Apa masih ada tempat untuk saya di surga? Balik lagi kepada Allah. Jangan-jangan surga sudah penuh. Dia balik lagi kepada Allah. Apa tempat di surga itu di surga apa masih ada tempat untuk saya? Aya ari maneh matak diteudah ka ditu geus buru-buru ka ditu lain hayang. Lain hayang ka surga teh buru ka ditu. Lari itu ketika di tengah jalan datang lagi pikiran demikian. Jangan-jangan surganya sudah penuh, balik lagi kepada Allah sampai 3 kali tah bolak-balik itu tah. Ya dan Allah mengatakan, si eta balik deui ka dieu situ percaya moal jadi sok aing diasupkeun ke surga teh waktu gitu. Atau percaya keneh wae. Buru-buru ka ditu. Akhirnya gitu masuk surga. Nah, ada yang dengan perjalanan yaitu jalan terjal dan berliku teh eta bagi penghuni surga penghuni neraka yang terakhir tadi yang dikeluarkan dari neraka. Nah, kembali ke sini nih ya. Ini ayat 39 tentang ancamlah, anzir itu ancamlah mereka dengan hari penyesalan. Nah, ternyata yang dimaksud hari penyesalan ini penjelasannya dari Rasulullah. Artinya penyesalan terbesar mereka itu setelah mendengar pengumuman ini, tidak ada lagi mati bagi kalian. Putus berarti kan tidak ada harapan kan, sekarang sudah dinyatakan demikian, tidak ada lagi mati. Karena yang keluar dari neraka itu mati dulu. Ya, yang dikeluarkan dari dalam neraka itu mati dulu di nerakanya. Ya logikanya kan mereka yang abadi di dalam neraka itu kan mereka melihat kan ada orang lain ternyata yang di dalam neraka itu mereka mati di dalam neraka. Terus bagaimana dikeluarkan dari neraka? Jadi sebelumnya ada harapan itunya demikian bahwa mereka itu bisa keluar seperti mereka. Ternyata setelah penghuni neraka terakhir dikeluarkan, bahkan sudah masuk surga kan tadi dia di dalam hadisnya ya, penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya, penghuni surga sudah masuk surga semuanya, artinya sudah tidak tersisa lagi di dalam neraka. Yang dikeluarkan dari dalam neraka diumumkanlah demikian, ta'ayatah wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ya ketika segala perkara itu telah diputus, tarubieu tah keputusan teh tidak ada lagi kematian. Kemudian ayat 64-nya. Karena hadis ini ya penjelasan dari 2 ayat tersebut. Hadis ke-64-nya hadis ayat ke-64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami, Jibril di sini kaminya ya yang dimaksud di sini terjemahnya, dan tidaklah kami Jibrilnya turun kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya segala yang ada di hadapan kita dan yang ada di belakang kita dan segala yang ada di antara keduanya. Itu tadi yang di antara keduanya. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis ini tafsir dari ayat ini. Nah, yang ada di antara keduanya teh kematian itu diletakkan di antara surga dan neraka, milik Allah lah apa yang ada di antara keduanya, dan Allah lah kan tadi yang tidaklah kami turunnya kecuali atas perintah Tuhanmu. Nah, ada juga nih ya soal tadinya siapa sih yang mengumumkan? Siapa yang mengumumkan? Tadi di hadisnya kan kemudian datanglah seorang penyeru, siapa sih? Nggak ada penjelasan pasti.
Tidak ada penjelasan pasti. Nah, kalau dari para ulama ada yang menyebut ada yang menyebut siapa, si fulan dan sebagainya. Ada juga yang menyebut Jibril, ada sih. Tapi itu nggak ada dalil semuanya lah. Ya, apakah malaikat Jibril itu yang kemudian mengumumkan demikian atau siapa? Baiklah, itu pentingnya. Nggak apa-apa lah, nggak penting. Yang penting boleh ke neraka ada. Nah, kemudian berikutnya. Di dalam hadis yang lain nih, ini ada hadis riwayat Bukhari juga. Kalau di sini di aplikasi yang ada di sini, hadis riwayat Bukhari nomor 4316. Ini sudah saya kasih tanda nih. Iya gitu. Sebentar nih ya. 4361 bukan 16. Nah, di dalam hadis yang ininya, hadis yang sama, hadis yang tentang kematian disembelih, di dalam Sahih Bukhari, hadis ini dengan redaksi yang ada agak beda nih ya, yang sekarang redaksinya agak beda dengan ada perbedaan redaksi dengan hadis yang ada di sini. Nah, dan oleh Imam Al-Bukhari ini ditempatkan di dalam yang tadi, di dalam kitab tafsir surat Maryam ayat 39. Nah, ada sedikit perbedaan redaksi ini. Seperti ini nih ya, kita baca terjemahnya saja nih. Rasulullah SAW bersabda, kematian didatangkan pada hari kiamat seperti kambing yang berwarna abu-abu. Ya, seperti kematian akan didatangkan pada hari kiamat seperti kambing yang berwarna abu-abu. Kemudian diserukan, wahai penghuni surga. Maka mereka penghuni surga itu melihat dan mendongak, yang menengadahkan kepala. Penghuni surga itu menengadahkan kepala dan melihat ke arah suara. Lalu dikatakan, apa kalian mengetahui ini apa? Sambil menunjuk kambing, tadinya digambarkan seekor kambing yang berwarna kelabu, abu-abu. Ya, wahai penghuni surga, makanya ini agak beda redaksinya, meskipun sama intinya tentang kematian disembelih. Ya, kematian didatangkan pada hari kiamatnya seperti seekor kambing yang berwarna abu-abu. Kemudian dikatakan, wahai penghuni surga. Lalu mereka penghuni surga itu mendongak, menengadahkan kepala dan melihat ke arah suara. Lalu dikatakan atau ditanyakan kepada mereka, apakah kalian mengetahui ini apa? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Mereka menjawabnya, ya, itu adalah kematian. Dan semuanya telah melihatnya. Semua penghuni surganya telah melihatnya. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, wahai penghuni neraka, apa kalian mengetahui ini apa? Mereka melihat, mereka menengadahkan wajah dan melihat ke arah suara, dan mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Dan semua penghuni neraka telah melihatnya. Lalu kematian itu disembelih. Setelah itu dikatakan, wahai penduduk surga, wahai penghuni surga, kekalah kalian di sana, tidak ada lagi kematian. Dan wahai penghuni neraka, kekalah kalian di sana, tidak ada lagi kematian. Nah, setelah itu beliau membaca. Setelah menjelaskan demikiannya, Rasulullah SAW membaca surat Maryam ayat 39. Setelah beliau menjelaskan demikian tadi, kemudian beliau membaca surat Maryam ayat 39 yang barusan, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus,
dan mereka dalam kelalaian dan tidak pula mereka beriman. Merekalah penduduk dunia yang lalai dan mereka tidak beriman. Nanti penyesalannya akan seperti ini, dan inilah penyesalan terbesar. Ya, setelah ada pernyataan demikian, kekalah kalian di sana selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Nah, kalau di hadis yang di sininya dalam bab ini kan ada penjelasan dengan redaksi maka bertambahlah, itunya bertambahlah kegembiraan, bertambahlah kebahagiaan, kenikmatan penghuni surga atas kenikmatan, kebahagiaan yang sudah didapat dan dirasakan sebelumnya. Dan sebaliknya bagi penghuni neraka maka bertambahlah kepedihan, kesedihan mereka setelah mendapatkan pengumuman demikian. Kita lanjutkan lagi nih penjelasannya dari ini Ibnu Hajar al-Asqalani. Muqatil dan Al-Kilabi ini keduanya tabi'in, nama orang nih, Muqatil namanya, Muqatil dan Al-Kilabi. Yang keduanya mengatakan Allazi khalaqal mauta wal hayata. Ayat itunya ayat allazi khalaqal mauta wal hayata. Suratna teh nu eta nu Al-Mulk ayat 2 ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kan ayatnya demikian. Itu kan sebetulnya untuk di dunia sebetulnya ya. Dengan redaksi demikian, Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup, mengadakan mati, mengadakan hidup. Lanjutannya jelas kan, apa maksudnya gitu Allah menetapkan demikian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya kan makna ayat itu Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup, artinya ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir. Sehingga kan manusia itu menjadi ya beda-beda generasi. Mereka yang sudah mati kapan, kita hidup hari ini, kan kita tidak segenerasi dengan mereka. Jadilah manusia bergenerasi-generasinya, ini nih maknanya. Untuk apa itu maksud Allah menetapkan demikian itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, untuk menguji siapa di antara di setiap generasinya itu yang terbaik. Siapa yang terbaik di setiap generasinya. Nah, tapi ini ya ada Ibnu Hajar al-Asqalani ini memasukkan ini Muqatil dan Al-Kilabi. Nah, di dalam mereka itu menafsirkan ayat allazi khalaqal mauta wal hayata. Nah, mereka mengatakan khalaqal mauta fi surati kabshin la yamuru ala hadin illa mata. Allah menciptakan kematian itu berupa serupa seperti kambing tadi kan ya, di hadisnya kan tadi kambingnya. Antara teh kematian itu dibawa gitunya, kematian itu dibawa menyerupai kambing yang berwarna kelabu dari teta. Nah, ini penafsiran dari Muqatil dan Al-Kilabi. Allah menciptakan kematian itu seperti berwujud seekor kambing. Nah, di mana tidak ada yang dilewati oleh kambing tersebut kecuali mati. Karena itulah kematian itu. Tidak ada yang dilewati oleh kambing tersebut kecuali mati. Wa khalaqal hayata ala surati farsin, ala surati farosin. Ini bukan hadisnya, tafsir nih dari Muqatil dan Al-Kilabi. Dan Allah menciptakan kehidupan itu seperti seekor kuda, wujud lah gitunya, bentuk wujudnya seperti seekor kuda. La yamuru ala syai'in illa haya, dan tidak ada yang dilewati oleh tidak ada yang dilewatinya kecuali hidup. Asal ada heseunya ieu nanya. Da gaib sih kan, kehidupan kematian mah hidup.
Jadi lamun aya nu ngalahirkeun berarti aya kuda eta ngaliwat. Lahir pokona soalna lamun kuda eta ngaliwat kudu aya nu hirup. Jeung lamun domba yang ngaliwat kudu aya nu paeh. Harus ada yang mati, yang tidak ada kambing yang dilewati oleh kambing tersebut kecuali mati. Karena itulah kematian yang lewatnya itu adalah kematian wujudnya seperti seekor kambing, tapi pan gaib pasti. Da kali itu kadi mau nonton domba abu-abu ge eueuh mau tah biasa. Da eta mah domba domba yang domba wujud da ieu mah kematian wujudnya seperti kambing, bukan seekor kambing. Gambarnya, wujudnya, jirimnya atau apalah gitunya. Maya mukotil aja kalau kilabin nafsirkeun gitu, menafsirkan ayat allazi khalaqal mauta wal hayata, padahal tadinya kalimatnya kan ayat ini khalaqal mauta wal hayata itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Artinya ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahirnya. Bedalah berarti itu jadikan bergenerasi-generasi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Nah, untuk menguji siapa yang terbaik di setiap generasinya. Ya Pak penasaran we ditepikeun teh kieu ada gitu yang menafsirkan seperti ini. Nah, kemudian ini Al-Qurtubi mengatakan al-hikmatu fil ityani bil mauti hakaza al-isyaratu ila annahum hasalalahumul fida'u bihi kama fudiya waladu Ibrahim bil kabsyi. Nya pikiran gitunya, pikiran ulama gitu. Ini ada yang seperti ini juga nih. Al-Qurtubi mengatakan hikmah didatangkannya kematian seperti yang diceritakan di hadis itu adalah isyarat ila annahum hasalalahumul fida'u bihi, bahwasanya apanya bahasa kitanya ya, didapat atau adanya tebusan hidup, matinya disembelih. Kalau kematian disembelih kan berarti yang ada yang hidup. Berarti ini sebagai apa namanya, tebusan digambarkan seperti seekor kambing itu, seperti dikaitkannya nih kalau Al-Qurtubi mengaitkannya kepada Nabi Ibrahim menebus kehidupan hidupnya Nabi Ismail itu dengan seekor kambing. Nah, dikaitkan ke sana. Nah, kalau kisah tentang Nabi Ibrahim kan oleh Allah diperintah untuk menyembelih Ismail. Dibawalah itunya perintah, atas perintah Allahnya. Dibawalah Nabi Ismail itu ke manhar. Arti manhar itu tempat menyembelih. Kalau sekarang itu manhar itu di Mina adanya. Nah, dulu Nabi Ismail itu mau disembelih, sudah dibaringkan. Betul-betul nih Nabi Ibrahim itu betul-betul mau tinggal geresel gitulah, mau disembelih. Kemudian Allah menurunkan perintah, Allah menghentikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Allah perintahkan ganti dengan kambing, sembelihlah kambing biar yang mati itu kambing teh disembelih mati. Ini isyarat itu bahwa seperti kejadian Nabi Ibrahim, biar kambing saja yang mati. Nah, di hadis yang Imam Bukhari tadi kan Rasulullah menggambarkan kematian itu dibawa, dan kematian itu berupa kambing yang berwarna abu-abu. Nah, kalau Imam Al-Qurtubi itunya hal yang demikian itu sebagai isyarat, seperti dulu ketika Allah memerintah Nabi Ismail kan akhirnya Allah membiarkan Nabi Ismail tetap hidup, dan Allah memerintahkan kemudian yang disembelihnya adalah
kambing, entah warnanya abu-abu atau apalah gitunya. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu warna kambingnya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya nama Ibnu siapa namanya Al-Qurtubi ini ya mengaitkannya ke sana nih. Kemudian disebutkan juga warnanya abu-abu itu sebagai isyarat ila sifatai ahlil jannati wan nar li'annal amlaha ma fihi bayadun wa sawadun. Dalam bahasa kita juga benar gitunya, menyebut sesuatu yang tidak jelas itu kan abu-abu. Dalam bahasa kita nih, ini soal bahasa saja nih. Dalam bahasa kita juga kan kalau menyebut sesuatu yang tidak jelas itu kan abu-abu. Nah, di sininya ini pasti penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Rasulullah menyebutkan ya pasti ada makna sihnya, karena pasti memang ada makna. Kenapa Rasulullah menyebutkan kambingnya berwarna abu-abu? Menijung disebutkan yang warna nang, pokoknya seekor kambing lah pokoknya gitu kan, tapi disebutkan yang berwarna abu-abu nih. Ibnu Al-Qurtubi ini diantaranya nih yang menjelaskan demikian, disebut warnanya gitu gitunya abu-abu itu karena abu-abu itu tengah-tengah gitu. Kalau di sini disebutkan tengah-tengah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau penghuni neraka penghuni neraka itu hitam kelam, kalau penghuni surga itu putih, anggaplah gitu ya. Ini artinya penghuni neraka dan penghuni surga itu seperti itu, kalau warna itu hitam dan putih, beda, betul-betul beda. Nah di tengah-tengahnya abu-abu, apa sih? Kematian, sembelih kematiannya hilang, berarti jelas sekarang yang ada hanya yang hitam dan yang putih, yaitu yang abadi di neraka dan abadi di surga. Ini penjelasan Al-Qurtubinya Rasulullah SAW menyebut itu warna kambingnya itu abu-abu, apa sih maksudnya gitulahnya disebut segala gitu warnanya, padahal disebut pokoknya didatangkan kematian lalu disembelih. Dan Rasul menerangkan berupa seperti mirip gitulahnya, bukan benar-benar seekor kambing, bukan, mirip kambing yang berwarna abu-abu kemudian disembelih. Nah, mengapa di sini disebut abu-abu? Nah, abu-abu itu adalah sebutan untuk sesuatu yang tengah-tengah gitu antara hitam dan putih. Maka setelah disembelih berarti tidak ada lagi yang tersisa, yang ada adalah yang hitam dan putih. Sebutan hitam dan putih nih untuk penghuni surga dan neraka itu ada ayatnya, yang penghuni surga itu putih, penghuni neraka itu hitam. Ya, kira ayat nantinya. Nantinya ayat nanya. Ntar nih mudah-mudahan ketemu nih. Nah, ayat surat Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Nah, itu redaksinya demikian di ayat ininya. Pada waktu yang di waktu tersebut ada muka yang putih berseri-seri dan ada pula muka yang hitam muram. Ini menyebut muka itu mewakili itulahnya, mewakili. Karena kalau menyebut orang yang terbayang apanya? Wajahnya kan si Anu, yang terbayang apanya? Mamanya cingirna tuh. Teh mun bahasa Arab panggil hileudeuh urang cingirna. Jadi we inget teh kana eta. Kana hileudeuh. Wajah ini mewakili, artinya ada orang-orang yang sebutan hitam putih itu di Quran. Quran sudah menyebutkan demikian. Di surat ini ya Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ini secara harfiah tabyaddu, abyad itu putih, aswad
hitam, bahasa Arabnya putih itu abyad, bahasa Arabnya hitam itu aswad. Kalau tabyadu artinya putih, kalau taswadu aswad hitam. Ya, pada hari yang di waktu itu ada wajah-wajah yang putih berseri-seri dan ada pula wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazukul azaba bima kuntum takfurun. Orang kafir itu yang demikian. Dan karena kan Quran bicara neraka mah sebetulnya uiddat lil kafirin, kan neraka itu Allah sediakan buat siapa? Allah siapkan buat siapa? Uiddat lil kafirin, yang Allah adakan, yang Allah sediakan bagi orang kafir sebetulnya. Tata disebut mukimin neraka, mah orang kafir, penduduk asli neraka, ya abadi di sana karena memang mereka penduduk sana, penduduk asli. Nah, kalau orang-orang Islam yang masuk ke sana, sapar berarti di ditunat bukan penduduk asli. Jeung nah sapar teh bet kadinya, tah masalah lama aduh nah atuh sapar bet kadinya. Artinya kan tidak abadi kan di sana, di nerakanya itu tidak abadi nih. Adapun nih orang ini ayat 106 ya. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Nah, intinya nih orang kafirnya Allah menyebut yang wajahnya hitam. Di 107 ayat 107 nih. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri itu adalah mereka nya fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Mereka berada di dalam rahmat Allah, yaitu surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, tetap sebutan putih, hitam. Nah, Rasulullah menyebut abu-abu, tengah-tengah berarti. Makanya sembelih gitu, kematian itu digambarkan oleh Rasul seperti kambingnya yang berwarna abu-abu, nya disembelih. Artinya pada akhirnya hanya ada dua, seperti yang ayat barusan, yang hitam muram kafir ya abadilah di neraka. Kemudian yang putih berseri-seri itu adalah yang penghuni surga, termasuk penghuni surga yang terakhir masuk surga. Pada akhirnya akan putih, karena tadi kan sebelum masuk surga harus bebersih dulu kan. Nggak bisa gosong gitu hitam masuk surga, nggak bisa, bebersih dulu, ada tempatnya, yaitu namanya Nahrul Hayat. Kintoroh, sebutannya Kintoroh atau Nahrul Hayatnya itu sungai, anggaplah sungai atau telaga. Nah, sungai atau telaga di situ tempat bersuci atau mandinya orang-orang yang dikeluarkan dari neraka sebelum ke surga. Harus sudah bersih, masuk neraka bawa yang kotor nggak boleh. Di surga itu nggak ada yang kotor sedikit pun. Segala-galanya lah bersihnya, bersih. Penghuni surga itu kan bersih jiwa raga. Jiwa raga teh karena penghuni surga di dalam hatinya nggak ada dengki, nggak ada kemarahan, nggak ada apa, damai pokoknya mah, hatinya itu semuanya bersih, termasuk jasadnya kan. Ya, makanya penghuni surga itu pokoknya bersih jiwa raga, bersih ruhnya, bersih juga jasmaninya. Tah sebenarnya mah jam deh suka rusuhan wae. Sebenarnya ini pernah juga nih, udah agak lama juga nih saya sampaikannya. Syarat sahnya sholat itu kan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari najis, ini kotoran jasmani.
Ini najis itu kotoran untuk jasadnya, jasmani itu, makanya yang harus bersih ketika mau sholat itunya harus bersih dari najis, badan, pakaian, tempat sholatnya, itu kan jasad semuanya. Dan satu lagi, ini yang terpenting malah, lebih penting, yaitu bersih dari kotoran ruh yang disebut dengan hadas. Artinya orang yang mau sholat itu harus bersih jasadnya juga ruhnya. Kalau yang mengotori jasad itu najis, yang mengotori ruh itu hadas. Makanya bersihkan hadasnya dengan wudu. Wudu itu membersihkan kotoran rohani. Ini berarti kan simbol sebetulnya. Ketika mau menghadap Allah harus bersih jasmani dan rohani. Mau sholat kan, itu kan, ini mau sholat kan, dia dikerjakan oleh orang yang mau sholat. Orang yang mau sholat itu mau apa? Ya kan, orang yang mau sholat itu mau apa sebetulnya? Mau menghadap Allah. Karena kan ada hadis yang menerangkan demikian, orang yang sedang sholat itu orang yang berhadapan dengan Allah, dialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah, berhadapan ngobrolnya. Berarti kan orang yang mau sholat itu orang yang mau menghadap kepada Allah. Di dunia pun Allah mensyaratkan demikian. Mau menghadap saya harus bersih jasmani dan ruhnya. Kalau kotoran ruhnya itu yang disebut hadas kan harus bersih. Kalau membersihkan hadas caranya bagaimana? Kalau membersihkan najis caranya bagaimana? Allah tidak menentukan caranya. Membersihkan najis mah bebas. Pokoknya silahkan rek disusuh, rek di susuh sorangan, rek buruhkeun. Ya artinya kalau misalnya sajadah kena najis, terus mau kan harus bersih kan? Terus membersihkannya bagaimana? Ya dicuci kan, dicuci bersihnya. Hanya mau cuci sendiri, mau ke laundry, mau nyuruh orang atau apa, pokoknya bersih, artinya bebas. Allah tidak menentukan caranya. Nah kalau membersihkan hadas bagaimana caranya? Ya mana ada yang tahu, karena itu kotoran untuk ruhnya gaib. Cara membersihkannya bagaimana? Gak ada yang tahu manusia. Makanya Allah menentukan caranya. Allah nih menentukan caranya. Wudu untuk membersihkan jasad. Syarat ketika mau mengerjakan sholat itu bersih dari najis dan hadas. Najis itu kotoran jasmani, kalau hadas kotoran ruh. Ini kan simbol sebetulnya. Di dunia saja kalau mau menghadap Allah berarti harus bersih. Nah di akhirat nanti bagaimana kalau mau menghadap Allah? Padahal semua manusia di akhirat itu pasti menghadap. Ya nanti di akhirat kan setiap manusia itu kan pasti menghadap kepada Allah. Terus harus bagaimana? Atau kudu bersih, cek Allah teh matakan nu kotor enggak boleh. Yang kotor itu tidak boleh masuk surga. Kalau ada yang kotor ya bersihkanlah dulu di neraka kotorannya, setelah bersih baru boleh masuk surga. Itu simbol tentunya tadinya syarat sahnya sholat itu bersih dari najis, bersih dari hadas. Di dunia saja artinya kalau mau menghadap Allah, Allah menetapkan syarat demikian, harus bersih. Nah, di akhirat ya, sama, di akhirat juga sama. Di akhirat ada kotoran jasad nggak? Kalau di akhirat kan nggak ada kan kotoran jasad, yang ada kotoran ruh. Kotoran ruh teh yang mengotori ruh itu adalah dosa. Yang mengotori ruh seseorangnya ketika datang menghadap kepada Allah, kotor ini ruhnya. Apa sih yang mengotorinya? Dosa, tak kotor, makanya harus dibersihkan dulu. Terus itu hadis nuka tilunya, hadis yang ketiga berarti ada sedikit nih penjelasan dari Al-Qurtubi. Wa fi hadhil ahaditsi at-tasrihu bi anna khuluda ahlin nari fiha la ila ghayatin amadin.
Nah ini tentang ini sebetulnya sudah semuanya juga tahu nih ya. Al-Qurtubi ini mengatakan demikian. Dengan adanya pernyataan kematian disembelih tidak ada lagi mati berarti kan ya. Makanya di hadis yang riwayat Bukhari yang kedua yang tadi kita baca terjemahnya, wahai penghuni surga kekal gitu kan, wahai penghuni surga abadilah kalian di sana, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka abadilah kalian di sana, tidak ada lagi kematian. Ini nih Al-Qurtubi nih mengatakan demikian nih. Pada hadis-hadis yang menerangkan demikian barusan, nah di situ ada penjelasan bahwa abadinya penghuni neraka di dalamnya itu la ila ghoyati amadin, betul-betul tiada akhir. Nah kumatralah ini menekankan entah sebut abadi kekal tidak ada akhir. Dan dalam keadaan seperti apa? Tidak ada lagi mati gitu kan. Ya hiduplah selamanya di dalam neraka tanpa tanpa ujung, tanpa akhir gitu ya. Ya bukan tanpa ujung, tanpa akhir, ya hiduplah selamanya di dalam neraka. Wa iqamatuhum fiha alad dawam bila mau tawala hayata nafiatan wala rohatan. Nah iya nih ada penjelasan seperti ini. Maka bermukimlah penghuni neraka itu di dalamnya, jadi mukimin, jadi penduduk asli. Maka bermukimlah, tinggallah penduduk neraka di dalamnya alad dawam selama-lamanya, bila mautin wala hayatin, tidak ada lagi mati dan tidak ada lagi hidup. Yang dimaksud tidak mati dan tidak hidup itu kan ada ayatnya yang la yamutu fiha wala yahya. Di surat Al-A'la tuh ya, la yamutu fiha wala yahya, tidak ada lagi mati dan juga tidak ada hidup. Yang dimaksud tidak ada hidup di situ adalah tidak ada hidup yang bermanfaat, tidak ada sedikit pun mereka akan merasakan enaknya hidup, nggak ada bagi penghuni neraka. Itu yang dimaksud tidak ada hidupnya. Karena tidak diberi istirahat oleh Allah sedetik, katakanlah dari waktu yang abadi itu Allah memberi sedetik saja untuk istirahat dari siksaan, nggak ada, terus dawam dengan berkontinu gitu siksaannya. Itu yang disebut, maka ya tidak ada hidup bagi mereka disebutnya, yaitu tidak ada hidup yang bermanfaat dan juga tidak akan ada hidup yang tidak ada sedikit pun merasakan bukan nikmat, enak, bahagia, istirahat sajalah gitu dari siksaan juga tidak diberi oleh Allah. Nah itulah penjelasan itu tanya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengutip Imam Al-Qurtubi. Nah Imam Al-Qurtubi mengutip ayat la yuqdu alaihim fayamutu, dan tidak ditetapkan bagi mereka kemudian mereka mati, wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan mereka pun tidak diringankan apalagi diistirahatkan gitunya, tidak diringankan sedikit pun azab di neraka bagi mereka. Justru yang ada itu malah semakin hari semakin berat, semakin hari semakin semakin berat azabnya, semakin sakit rasanya, semakin pedih itu perasaannya. Itu kebalikan dengan penghuni surga, semakin hari di dalam surga itu terasa semakin nikmat, semakin bahagia, bertambah gitu nikmat bahagianya di surga itu bertambah dari hari ke hari. Penghuni neraka ya sebaliknya, bertambah tadi kan ya, maka bertambahlah kepedihan, kesedihan, itu rasa sakit mereka di dalam neraka setelah ada pengumuman ini tidak ada lagi mati bagi kalian. Nah kalau penghuni surga itu dari hari ke harinya dan sampai abadi, artinya akan terus saja level gitulah, kadar tingkatan kenikmatannya di dalam surga itu akan terus naik. Pokoknya kebalikan dari penghuni neraka yang ya dari hari ke hari disiksa di neraka itu semakin berat siksaannya, semakin menyakitkan, semakin sedih, itu semakin pedih berada di neraka.
Tos baru hadis ketiganya. Hadis keempat nanti beda lagi isinya nih. Hadis keempat beda lagi isinya. Makanya tidak kalau kemarin kan hadis yang pertama dan kedua itu isinya sama. Yaitu tentang kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Hadis pertama dan kedua isinya sama.